Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai teknik penyusunan KPI atau biasa disebut dengan Key Performance Indicator. Apa itu KPI atau Key Performance Indicator? KPI adalah alat ukur untuk mengukur kinerja karyawan suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, mengapa KPI atau Key Performance Indicator diperlukan? Tujuan penyusunan KPI bagi perusahaan itu yang pertama dapat memudahkan mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan. Yang kedua, penilaian subjektivitas oleh atasan dapat dikurangi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan di level strategis maupun operasional. Yang keempat, membuat karyawan lebih paham ekspektasi manajemen atau perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana cara membuat dan menginput data pada form penilaian kinerja berbasis KPI. Pada kesempatan ini saya mengambil contoh penilaian kinerja pada posisi HRD. Yang pertama itu isikan nama dan posisi jabatan penilai. Selanjutnya mengisi area kinerja utama. Area kinerja utama adalah bidang tanggung jawab pokok HRD. Dalam contoh ini ada 6 area kinerja utama, yaitu yang pertama perekrutan dan perencanaan tenaga kerja, yang kedua pelatihan dan pengembangan SDM, yang ketiga manajemen kinerja, yang keempat keterlibatan dan rotasi karyawan, yang kelima kepatuhan regulasi dan audit IR, yang keenam administrasi personalia. Untuk selanjutnya mengisi KPI. KPI adalah bagian dari area kinerja utama. Untuk perekrutan dan perencanaan tenaga kerja mempunyai 2 KPI, yaitu yang pertama persentase pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan rata-rata waktu pengisian posisi. Dalam contoh ini, area kinerja utama memiliki 2 KPI. Selanjutnya mengisi bobot KPI-nya. Pada contoh persentase pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, saya isikan bobotnya 10. Nah, bobot KPI ditentukan berdasarkan tingkat kepentingannya. Untuk total bobot jumlahnya harus berjumlah 100. Selanjutnya mengisi bagian target. Target bisa berbentuk persentase, bisa juga berbentuk jam dan sebagainya. Di sini targetnya berupa persentase. Untuk yang selanjutnya menentukan realisasi semester 1. Realisasi ini tergantung bisa memakai bulan atau akhir tahun. Di sini dilakukan mulai bulan Januari hingga bulan Juni. Jika sudah memiliki data seperti ini, maka kita melakukan realisasinya. Untuk menghitung realisasi semester 1 ada 2 cara, yaitu data terkini. Contohnya seperti pada persentase pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, saya menggunakan data terkini karena datanya beraturan dan meningkat dari bulan Januari 80%, Februari 85%, Maret 90%, April 90%, Mei 90%, Juni 90%. Maka saya menggunakan data terkini 90%. Untuk selanjutnya menggunakan nilai rata-rata. Di sini contohnya seperti rata-rata waktu pengisian posisi.
karena nilainya tidak beraturan dari bulan Januari 90%, Februari 80%, Maret 95%, April 85%, Mei 80%, Juni 90%. Untuk menghitung rata-rata menggunakan rumus di atas ini. Begitupun selanjutnya bisa disesuaikan, bisa menggunakan data terkini maupun nilai rata-rata. Ini hasil yang sudah saya pindahkan. Untuk yang selanjutnya, mengisi realisasi semester 1. Untuk persentase pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, persentasenya 90%. Kemudian mengisi skor. Angka skor didapat dari realisasi dibagi target dikali 100 atau target dibagi realisasi dikali 100. Kemudian menghitung skor akhir. Untuk KPI persentase pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, skor akhirnya 11,3. Skor akhir didapat dari skor dikali bobot KPI dibagi 100. Lalu kita lihat jumlah bobot KPI-nya, yaitu 100, dan skor akhirnya di sini 99,8. Lalu dari sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Dan hasilnya 99,8. Di sini bisa dikatakan memuaskan atau baik sekali karena di atas 90%. Baik, mungkin itu saja penjelasan KPI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.